Apa? Raja Tikus terkejut. Tubuhnya bergetar seolah dia tidak percaya penilaian Little Ching. Ching kecil memasang ekspresi tak berdaya dan menghela nafas. Benda-benda suci mempunyai pemiliknya sendiri. Kita telah mendapatkan manfaat darinya selama bertahun-tahun. Itu sudah sepadan. Jangan serakah terhadap hal-hal di luar kemampuan kita. Kalau tidak, kamu dan aku pun akan mati. Raja Tikus tetap diam dan suasana menjadi tenang. Ching kecil membuka mulutnya dan berkata, "Aku tahu hatimu tidak rela, begitu pula aku. Tapi kami belum mendapatkannya setelah bertahun-tahun. Apakah menurut Anda itu milik kami?" Dia berhenti dan bertanya, "Oh benar, apa yang terjadi dengan Raja Muda Haulian?" Raja Tikus sedikit kesal dan berkata, "Saya sudah membimbingnya ke bulan air. Selama dia cukup memahaminya, dia seharusnya bisa menerobos ke alam Kaisar Jutian." Mata Little Ching bersinar dengan gembira dan berkata, "Kamu harus memastikan bahwa dia menerobos ke alam Jutian. Ketika saatnya tiba, dia akan mampu memadatkan hukum di bulan air dan mengumpulkan Kaisar Qi. Ini akan sangat bermanfaat untuk kita berdua. Adapun Caca yang mengikuti di belakangnya, Anda dapat membantunya menangani mereka, sehingga tidak mempengaruhi terobosannya ke alam Kaisar." Raja Tikus mendengus. Caca. Salah satunya adalah puncak yang mulia bela diri. Berapa banyak anak yang harus saya korbankan untuk membunuh mereka? Biarkan Raja Muda Haulian menangani beberapa di antaranya terlebih dahulu. Ching kecil mengerutkan kening seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Dia menutup matanya dan terus bermeditasi. Sosok Raja Tikus bergerak sedikit dan perlahan menghilang ke dalam kabut Qi spiritual. Di suatu tempat di dataran iblis, seorang pria kekar dengan rambut panjang sedang berjalan santai ke depan seolah sedang berjalan-jalan setelah makan. Dia memiliki senyum damai di wajahnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia tidak melukai satu bunga atau rumput pun. Sebaliknya, ada aura kehidupan yang menyebar di bawah kakinya. Kecepatan pria itu sangat lambat, namun kecepatannya sangat cepat. Dengan setiap langkah yang diambilnya seolah-olah dia telah melangkah ke ruang yang berbeda, melintasi dataran iblis. Qi spiritual di depannya menjadi semakin padat, secara bertahap mengaburkan pandangannya. Pria itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia melirik ke arah bunga kecil berwarna merah muda yang tersangkut di rumput liar dan menunjukkan ekspresi penasaran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berjongkok, mengamatinya dengan tenang. Itu hanyalah bunga liar berwarna merah muda seukuran ibu jari yang paling umum. Itu indah dan sederhana, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya di seluruh dataran Yao. Namun, pria itu sepertinya sangat tertarik dengan hal itu, dan senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya saat dia menjadi sedikit tergila-gila. Seekor serangga tak dikenal perlahan-lahan merangkak di tengah-tengah bunga, seolah-olah sedang menggigit serbuk sari. Ia melebarkan sayap kecilnya dan terbang dengan lembut. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Haruskah kita bergerak sekarang? Di suatu tempat di udara, ada 3 seniman bela diri yang bersembunyi. Mereka semua menahan napas dan berkonsentrasi, seolah-olah menyatu dengan lingkungan sekitar, sehingga sulit untuk dideteksi. Salah satu pria berjubah kuning memiliki ekspresi dingin dan mematikan di wajahnya. Dia menggunakan akal ilahi untuk berkomunikasi dengan 2 lainnya. 2 lainnya juga memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka menatap tanpa berkedip ke arah pria yang sedang mengagumi bunga itu. Mata mereka dipenuhi permusuhan. Mereka bertiga adalah eselon atas dari kelompok tentara. Bayaran hujan badai, seniman bela diri terhormat 9 bintang Chen Chuanjiu, dan 2 wakil kapten lainnya, bintang 8, Zheng Yunfeng dan Ouyang Qi. Pada saat ini, mereka telah menyembunyikan semua aura mereka dan hanya dapat berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka dalam jarak dekat. Orang pertama yang kehilangan kesabarannya adalah Ouyang Qi. Dia mulai bertanya pada keduanya, apakah mereka harus bergerak. Chen Chuanjiu menggelengkan kepalanya sedikit dan mentransmisikan suaranya,
Seluruh tubuh anak itu sekarang dipenuhi dengan kekuatan aturan. Setiap gerakan yang dia lakukan sejalan dengan jalan surgawi. Jika kita bergerak sekarang, kita mungkin akan dengan mudah terbunuh seperti itu. Wang Jing. Saat Wang Jing disebutkan, ketakutan melintas di mata dua orang lainnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi kebencian yang mendalam. Wajah Zheng Yunfeng pucat saat dia mengirimkan suaranya. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Bukankah dia akan memadatkan peraturan selangkah demi selangkah dan akhirnya menjadi Kaisar Wu? Chen Chuanjiu mentransmisikan suaranya dan mendengus dingin. Apakah menurutmu menjadi Kaisar Wu itu seperti makan makanan yang bisa diselesaikan dalam satu gigitan? Kaisar Wu begitu kuat sehingga dia bisa mengubah aturan langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah hukum langit dan bumi. Selain akumulasi yang kuat, yang terpenting adalah pemahaman. Dalam hal akumulasi kultivasi, saya lebih kuat dari Kaisar Muda Hao Lian dan Shen Feng, tetapi saya selalu ditekan oleh keduanya, karena pemahaman saya tentang aturan tertinggal. Ekspresinya sangat dingin dan jelek, dan matanya dipenuhi keengganan. Dia mentransmisikan suaranya dengan masam. Alam Jiutian adalah penghalang terbesar dalam kehidupan seorang seniman bela diri. Saya mungkin terjebak di luar selamanya. Kilatan tajam terpangkar di matanya saat dia berkata, oleh karena itu di hutan bernyanyi cahaya ini, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melangkah ke alam Jutian. Aura kejam di tubuhnya menghilang dan dia langsung sadar kembali. Dia buru-buru menyesuaikan emosinya, menarik kembali auranya, dan terus mengamati Kaisar Muda. Hao Lian. Kaisar Muda Hao Lian tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Pandangannya beralih dari bunga kecil ke serangga terbang, lalu perlahan beralih. Dia dengan lembut mengulurkan jarinya, dan serangga terbang itu benar-benar mendarat dan menggigit jarinya. Seolah mengetahui bahwa jari itu tidak enak, ia mengepakkan sayapnya beberapa kali, dan terbang ke padang rumput, menghilang tanpa jejak. Kaisar Muda Hao Lian tiba-tiba berpikir keras dan seluruh tubuhnya tampak ketakutan. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya, mengetuk keningnya dengan ringan beberapa kali, dan terus berjalan ke depan. Pemandangan di depannya sama persis dan tidak ada yang baru. Namun, wajahnya dipenuhi keheranan, seolah-olah dia telah melihat kemegahan yang aneh, dan itu sangat mempesona. Apakah dia benar-benar memahami langit dan bumi? Kenapa aku merasa dia bodoh? Ouyang Qi mau tidak mau mengirimkan suaranya ke dua orang lainnya, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Chen Chuanjiu mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya. Saya tidak tahu, tetapi tingkat pemahaman orang ini lebih tinggi dari saya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Tatapannya tiba-tiba terfokus, dan dia melihat ke depan dengan terkejut. Ouyang Qi dan Zheng Yunfeng juga melihat ke depan. Mereka melihat seekor ular kecil merayap perlahan di depan Kaisar Muda. Hao Lian terus-menerus menjulurkan lidahnya ke dalam dan keluar, seolah sedang mencari makanan. Matanya yang tajam melihat sekeliling. Ini adalah ular iblis yang sangat umum di Fei Plain, dan berada di peringkat ketiga seperti tikus pemakan roh 5 elemen. Namun, ia bertahan dengan melahap roh tikus, dan ada banyak dari mereka di dataran Fei. Di mata yang mulia bela diri seperti mereka, ular biasa adalah eksistensi yang dapat membunuh jutaan orang dalam 1 menit. Kaisar Muda Hao Lian mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Hal yang paling mengejutkan adalah ular iblis sepertinya tidak menyadari keberadaannya dan terus bergerak maju mencari target. Segera sebuah adegan yang membuat kelompok 3 orang Chen Chuanjiu tercengang muncul. Binatang iblis itu telah bertemu dengan Kaisar Muda Hao Lian. Bukan saja ia tidak menghindarinya, ia langsung merayap ke atas kakinya dan memanjat tubuhnya. Kemudian, perlahan turun dari punggung Kaisar Muda Hao Lian. Tatapan tajam dan predator itu tidak berubah sama sekali, dan ia masih mencari makanan. Seolah-olah dia tidak bertemu seseorang, melainkan sebuah batu. Adapun Kaisar Muda Hao Lian, dia terus berjalan ke depan, dan bahkan tidak melihat ke arah ular iblis, meneguk
Ekspresi Chen Chuanjiu berubah jelek dan dia menelan seteguk air liur untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Meskipun dia secara pribadi belum memahami bidang ini, bagaimanapun juga, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Secara alami, dia tahu bahwa Kaisar Muda, Hao Lian telah benar-benar terintegrasi dengan hukum langit dan bumi. Di mana Dao berada, tubuh seseorang akan berubah menjadi segala sesuatu. Oleh karena itu, ular iblis pasti memperhatikan orang di depannya. Mungkin dia melihat orang ini, tapi dia tidak memperlakukannya sebagai seniman bela diri. Sebaliknya, ia berpikir bahwa ia adalah bagian dari alam, dan begitulah seharusnya hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, tidak terasa ada yang salah, dan langsung berpindah ke seluruh tubuhnya. Chen Chuanjiu dan dua lainnya tersenggang, dan mereka bermandikan keringat dingin. Pemandangan ini terlalu aneh bagi mereka. Desire. Ular iblis itu tiba-tiba berlari dan berubah menjadi lampu hijau di padang rumput. Dengan kecepatan kilat, ia menggigit tikus pemakan roh 5 elemen yang baru saja muncul dari padang rumput. Matanya yang kejam memiliki senyuman yang menyeramkan, dan dia tidak melepaskannya. Tikus pemakan roh 5 elemen itu terus mencicit, namun sekeras apapun ia meronta, ia tidak bisa lepas dari mulut ular. Meskipun keduanya adalah eksistensi tingkat 3, tikus pemakan roh 5 elemen tidak memiliki perlawanan sedikit pun di tangan ular iblis ini. Mendengar teriakan itu, Kaisar Muda Hao Lian akhirnya menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening dan berbalik, dan aura mistis di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Hati Chen Chuanjiu tiba-tiba tergerak, dan dia langsung bergegas keluar dari tempat persembunyiannya. Matanya dipenuhi cahaya dingin, dan dia meraung, "Sekarang!" Dia merentangkan tangannya, dan seperti elang yang terbang di langit, dua sinar cahaya hitam dan putih bercampur dan berputar terus-menerus. Membentuk pola awan aneh di langit dan turun ke Kaisar Muda Hao Lian. Rotasi Tai Chi, tinju Kaisar Yin Yang. Wajah Chen Chuanjiu penuh dengan kekejaman. Baru saja ketika ular iblis menelan tikus itu, hal itu telah mengganggu Kaisar Muda Hao Lian dari keadaan misteriusnya. Kekuatan hukum telah lenyap, dan ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Setelah mengejar begitu lama di Demon Plain, dan seorang ahli martial honor telah meninggal, dia akhirnya menunggu waktu terbaik ini. Gerakan pertamanya adalah yang terkuat, dan dia tidak bisa memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Dua lainnya juga bergerak, dan mereka bisa lebih merasakan teror Kaisar Muda Hao Lian. Mereka menuangkan 100% kekuatan mereka ke dalam senjata tingkat mendalam mereka, dan meraung saat menyerang. Racun embun beku ungu, tebasan hantu, wajah Kaisar Muda. Hao Lian tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah ketiga serangan kuat ini tidak penting sama sekali. Matanya masih menatap ular iblis yang menggigit roh tikus, dan menelannya sedikit demi sedikit. Jejak rasa kasihan muncul di matanya. Dia awalnya adalah orang yang tegas dan jelas, bukan orang yang berhati lembut. Namun, saat ini, dia benar-benar merasa kasihan. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya bukanlah Anwei miliknya, tetapi di bawah 3 serangan sombong ini, bukankah ular iblis dan tikus roh akan mati? Dia menghela nafas dan berjalan menuju ular iblis itu. Tidak peduli seberapa gesit dan ringannya ular iblis itu tetap mudah ditangkap oleh tangannya. Dengan tamparan ringan di kepalanya, ia memuntahkan roh tikus yang telah ditelannya setengahnya.